Ajaran Brahma Widya teologi dalam membangun srada dan bakti mahasiswa. Yang pertama yaitu menelusuri konsep ajaran Brahma Widya teologi dalam membangun srada dan bakti terhadap mahasiswa, yakni srada mengandung makna yang sangat luas, yakni keyakinan atau keimanan. Dalam memperluas wawasan kita tentang istilah ini, beberapa pengertian istilah srada akan ditinjau dari beberapa pandangan. Seperti diungkapkan Yaska dalam bukunya Nikhantu, yaitu kata srada berasal dari akar kata srat yang berarti kebenaran. Menurut para ahli, yang pertama menurut leksikografer Amarasima dalam bukunya Amarakosa menyatakan bahwa srada mengandung makna suatu keyakinan atau keinginan. Yang kedua menurut Oka Punya Atmaja, yaitu merumuskan srada ke dalam 5 jenis keyakinan. Antara lain yang pertama Widitatwa, yaitu keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan berbagai manifestasinya. Yang kedua Atma Tatwa, keimanan terhadap Atma yang menghidupkan semua makhluk. 3. Karma Pala Tatwa, yaitu keimanan terhadap kebenaran hukum sebab akibat atau buah dari perbuatan. Yang keempat Samsara atau Punarbawa Tatwa, keimanan terhadap kelahiran kembali. Kelima Moksa Tatwa atau Moksa Srada, keimanan terhadap kebebasan yang tertinggi, bersatunya Atman dengan Brahman atau Tuhan Yang Maha Esa. Menggali sumber historis konsep ajaran Brahma Widya atau teologi. Yang pertama terdapat secara historis penulisan seluruh ajaran Hindu bersumber pada kitab Veda, yaitu Shruti, Smriti, Sila, Acara, dan Atmanastuti. Di antara sumber-sumber tersebut, maka yang terpenting adalah bersumber pada kitab-kitab Shruti dan Smriti, 2 sumber tertulis. Dalam sumber-sumber itu pula kita jumpai penjelasan-penjelasan tentang pokok-pokok pengertian ketuhanan menurut agama Brahma Widya sebagai penganut dan penghayat agama Hindu. Sumber utama penyusunan adalah pada kitab Wahyu Tuhan yang telah dihimpun menjadi kitab suci Weda. Kitab ini memuat sebagai sabda Tuhan diwahyukan melalui para maharsi turunnya Weda. Weda adalah asal mula sastra atau asal dari semua sastra Weda lainnya. Brahma Widya atau teologi adalah ilmu tentang Tuhan, Theos dan Logos di dalam sastra Sanskerta dan berbagai kitab suci Hindu. Ilmu yang mempelajari tentang Tuhan disebut Brahma Widya. Kata Brahman dalam hal ini diartikan Tuhan, yaitu gelar yang diberikan kepada Tuhan sebagai unsur yang memberi kehidupan kepada semua ciptaannya. Sedangkan kata Tatwa berarti hakikat tentang Tat, itu yaitu Tuhan dalam bentuk nirguna Brahman. Penggunaan kata Tat yang artinya Tuhan adalah untuk menunjukkan kepada Tuhan yang ada jauh dari manusia. Kata itu dibedakan dengan kata idam yang artinya yang ini, yaitu menunjuk pada benda yang dekat, yaitu semua benda ciptaan Tuhan. Di dalam ilmu agama khusus dalam bidang teologi dikenal sebagai ajaran menggambarkan hubungan kepercayaan manusia dengan Tuhan, seperti monoteisme, politeisme, panteisme, monoisme, dan henoteisme. Isme artinya kepercayaan atau ajaran. Di samping isme-isme tersebut, berbagai ajaran yang dianggap bersumber pada agama primitif, yaitu animisme, spiritisme, toteisme, magisme, dan sebagainya, yang isinya membahas berbagai aspek kepercayaan masyarakat primitif tentang roh yang mempengaruhi hidup manusia. Ditinjau dari berbagai istilah itu, agama Hindu yang paling banyak menjadi objek yang hasilnya tidak menggambarkan kesatuan pendapat antara para Indolog dengan akibat berbeda sumber informasi, menggambarkan agama Hindu sebagai agama politeis, agama monistis, dan agama monoteistis. Perbedaan antara ketiga bentuk itu adalah sebagai akibat penggambaran yang salah dan melihat tidak secara menyeluruh. Pada hakikatnya, kesalahan itu akan dapat dihindari kalau mereka menyadari bahwa untuk melihat sistem ketuhanan Hindu harus melihatnya secara konseptual dan menyeluruh dengan melihat keseluruhan sumber informasi yang digunakan. Umumnya para Indolog Hindu berpegang bahwa agama Hindu adalah agama yang monoteistis atau agama yang monistis. Kedua pengertian itu, monistis atau monoteistis, mengajarkan kepercayaan atau keyakinan serada akan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Konsep pengertian keesaan Tuhan itu dianggap dari kitab Rigveda, baik berdasarkan ayat-ayat dari Siddhya Sukta maupun dari Purusa Sukta. Kedua sukta itu merupakan sumber utama yang memuat pokok pengertian tentang sistem dan konsepsi teologi Hindu dalam ajaran
dananya. Adapun pembahasan secara khusus mengenai teologi Hindu kita jumpai secara panjang tebar dari kitab-kitab Darsana, mulai dari kitab Upanishad sampai pada kitab Brahma Sutra. Adapun kitab-kitab Purana yang dijadikan sumber informasi dalam mempelajari ketuhanan pada hakikatnya tidak akan memberikan gambaran yang jelas kecuali ajaran tentang kosmogoni, ilmu tentang penciptaan dunia dan berbagai pokok kepercayaan yang menceritakan kehidupan alam dewa-dewa secara mitologis dan panteistis. Kemudian yang kedua yaitu menggali sumber filosofis konsep ajaran Brahma Widya, yaitu ada menggali sumber filosofis konsep ajaran Brahma Widya teologi sangat berkaitan dengan betapa pentingnya mempelajari ketuhanan itu sendiri. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa mempelajari ketuhanan itu perlu, tujuannya adalah untuk mengerti dan memahami tentang Tuhan itu sendiri. Sebagaimana halnya dapat dilihat dari kacamata bahasa atau kata pikiran penghayatannya. Dengan demikian akan dapat dihindarkan pengertian yang salah sejauh mungkin tentang pengertian Tuhan yang dibedakan dari hal yang bukan Tuhan. Demikianlah dijelaskan bahwa dalam mencari jalan menuju kepada Tuhan, seseorang sadaka atau penghayat akan dapat menentukan tujuan sembahyangnya kepada Tuhan secara tepat dengan mengurangi sedikit mungkin akibat penggunaan bahasa yang berbeda. Tuhan di dalam agama, termasuk pula Tuhan dalam pengertian yang dianut menurut agama Hindu adalah merupakan subjek berkuasanya atas segala ciptaannya. Ia juga merupakan objek dalam segala pujaan dan sembahyang. Berpikir tentang Tuhan, orang akan sampai kepada Tuhan. Berpikir tentang buta atau raksasa, orang akan sampai kepada buta atau raksasa. Oleh karena itu, untuk sampai kepada Tuhan, orang itu selalu berpikir tentang Tuhan, berarti yang harus mengenai Tuhan dalam kenyataan, baik sebagai hakikat yang dikenal sebagai nirguna Brahman maupun sebagai aspek saguna Brahman. Untuk itu orang harus belajar memahami tentang istilah dari kata-kata yang dipergunakan sebaik-baiknya sebelum membedakan dari pengertian yang berarti bukan Tuhan. Tentang Brahma Widya teologi sebagai keimanan dalam sistem penghayatan, juga ada berbagai ungkapan dalam Weda. Demikian yang diharapkan menurut sistem Hindu untuk benar-benar mengerti dan menghayati agar dalam berpikir tentang Tuhan, perbedaan bahasa tidak akan mempertajam perbedaan pengertian yang pada hakikatnya tidak berbeda maksud dan tujuannya itu. Srada dan bakti dan tatwa pada Tuhan, maka kita harus mengerti tentang Tuhan itu sendiri. Dalam pembahasan sebelumnya telah banyak dibahas tentang Tuhan itu sendiri. Apakah atau siapakah yang dimaksud dengan Tuhan itu? Sebenarnya jawabannya atas pertanyaan ini merupakan dasar dalam pemberian definisi tentang Tuhan. Walaupun pendefinisi tentang Tuhan tidak mungkin atau salah mendefinisikan tentang Tuhan, namun untuk keperluan praktis dalam pembahasan dari segi filosofi, mungkin definisi itu kita perlukan sebagai titik tolak kita berpikir. Kesulitan dalam memberi definisi karena satu definisi yang baik harus benar-benar memberikan gambaran yang jelas, lengkap, sedangkan Tuhan yang mencakup pengertian yang luas dan serba mutlak. Di dalam kitab Brahma Sutra lengkapnya berbunyi disebutkan jelas dan yasa yatah, artinya Tuhan ialah dari mana mula asal semuanya. Ini definisi yang kita jumpai di atas terdapat di dalam kitab Brahma Sutra, dan itu berdasarkan pada satu pengertian bahwa Tuhan adalah asal dari segala yang ada. Kata ini diartikan sebagai ciptaan, yaitu alam semesta besar isinya termasuk dewa-dewa dan lainnya. Tuhan merupakan prima causa yang adanya bersifat mutlak karena harus ada sebagai asal atau sumber atas semua yang ada. Tanpa ada Tuhan tidak ada ciptaan ini. Istilah ini juga mencakup pengertian materi dan non-materi. Kata jadi juga diartikan asal sebagai sumber yang memelihara dan memeralaya, melebur kembali. Aspek dalam mempelajari Brahma Widya ini yaitu berusaha untuk mengenal atau mengetahui Tuhan itu. Untuk mengenal dan mengetahuinya, kita memerlukan nama, penggambaran tentang sifat, hakikatnya atau apa saja keterangan untuk menghayati Tuhan itu. Setiap kali kita menyebutkan nama Tuhan, pikiran kita berpikir tentang Tuhan dalam segala kemampuannya. Kemudian cara penggambaran abstrak lainnya yang lebih konkret. Tuntutan pikiran seperti ini adalah wajar karena pikiran itu sendiri
yang akan selalu ada.